Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Apa kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang minyak bumi dan gas alam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baiklah, untuk sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik. Jadi sebelumnya minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang hidrokarbon. Masih ingat? Masih. Nah, baik. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan minyak bumi dan gas alam. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, jadi anak-anak bisa menyebutkan contoh minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak bisa menyebutkan kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu menyebutkan komponen-komponen dan fraksi minyak bumi. Selanjutnya menjelaskan proses pengolahan minyak bumi. Itu pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, apakah masih ingat apa itu minyak bumi? Nah, pasti lupa semua. Iya, Pak, lupa. Nah, jadi minyak bumi merupakan suatu campuran senyawa, terutama dari senyawa hidrokarbon, sikloalkana, dan juga senyawa aromatik. Nah, coba anak-anak sebutkan apa sih komponen-komponen dari senyawa-senyawa tersebut? Komponen apa aja? Ayo, yang pertama, ayo Marda coba. Komponen-komponen minyak bumi, tolong sebutkan. Ada hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologa. Ya, baik sekali, tepuk tangan untuk Marda. Nah, itu anak-anak, itu adalah komponen-komponen minyak bumi. Nanti sebutkan tabel komposisi minyak bumi. Ayo, siapa yang bisa komponen-komponennya? Ayo Napri, tolong kamu sebutkan. Jadi komposisi dari minyak bumi itu 90-99% senyawa hidrokarbon, 0,1-7% itu senyawa belerang, 0,01-0,9% itu senyawa nitrogen, dan 0,01-0,4% senyawa oksigen, dan organologa itu sangat kecil, Pak. Nah, itu contoh-contohnya. Hidrokarbon adalah alkana. Yang kedua senyawa belerang adalah tioalkana. Yang ketiga senyawa nitrogen adalah pirol. Yang keempat adalah senyawa oksigen adalah asam karboksilat. Yang terakhir organologa itu senyawa logam nikel. Jadi teman anak-anak harus ingat dari komposisi minyak bumi. Baik, selanjutnya, nah sebelum Bapak lanjutkan lebih dalam, Bapak mau cerita sedikit tentang proses terjadinya minyak bumi. Nah, ada beberapa proses. Ini ada teori biogenetik, ada teori pembentukan minyak bumi, teori refleks, dan ada teori organik. Nah, Bapak mau tanya, teori biogenetik itu seperti apa sih? Nah, coba sebutkan. Itu Intan, tolong sebutkan bagaimana sih teori biogenetik? Menurut teori biogenetik, minyak bumi dan gas alam itu terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun di bawah laut. Kemudian karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu akhirnya berubah menjadi batuan. Batuan induk membentuk bahan-bahan hidrokarbon. Ya, baik, tepuk tangan untuk Intan. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit bahwa teori biogenetik adalah jasad-jasad tumbuhan dan hewan yang sudah mati namun tertimbun di dasar laut, itu akan menyebabkan gelembung-gelembung gas. Itu pertama teori biogenetik. Nah, yang kedua teori anorganik. Coba Yanti, tolong bagaimana jelaskan teori anorganik itu gimana sih? Oke, baiklah. Teori anorganik itu minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri. Ya. Unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang tertimbun. Akibatnya adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. Nah, baik, tepuk tangan untuk Yanti. Nah, itu teori anorganik. Ada satu lagi anak-anak, teori apa itu? Duplex. Nah, teori duplex ini Bapak jelaskan ya. Iya, Pak. Jadi
jasad remik baik itu tumbuhan, plankton yang ada di sungai ataupun di air tawar akan terbawa sungai kemudian mengendap di dasar laut sehingga terjadilah bentuk benturan dan campuran dengan elemen bumi. Itu menyebabkan minyak bumi di dasar laut. Itu sering anak-anak lihat minyak bumi, penambangan minyak bumi di dasar laut. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, Bapak jelaskan ini ilustrasi pembentukan minyak bumi. Pertama ini ada plankton, energi dari fotosintesis matahari, kemudian plankton-plankton yang mati tersebut akan mengendap di dasar laut. Ini. Yang kedua dia membentuk bercampur dengan batu lempung. Batu lempeng membentuk batu endu. Nah, jasad-jasad yang sudah mati ini bercampur dengan batu lempengan. Nah, ini terkubur beberapa tahun lalu, terus pengaruh suhu dan tekanan. Nah, ini karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen sehingga membentuk hidrokarbon. Nah, inilah yang sering penambangan minyak yang ada di laut. Itu anak-anak. Nah, jadi anak-anak tahu kan di rumah masih ada yang menggunakan minyak tanah untuk masak. Masih. Ada nasi dan ada yang tidak. Dan sekarang sudah canggih pakai gas LPG semua. Iya. Nah, jadi Ada gas alam. nah baik itu alternatif gitu. Nah ini bagaimana proses pengolahan dari minyak tanah menjadi gas LPG? Nah ini Bapak jelaskan. Yang pertama menggunakan destilasi bertingkat dan yang kedua itu proses lanjutan dari tahap pertama. Ayo coba ini bagaimana sih destilasi bertingkat? Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya silakan. Gini Pak, mau nanya, bagaimana sih proses dari destilasi tersebut? Nah, tepat sekali. Bapak mau menjelaskan, kamu sudah bertanya. Jadi, proses destilasi tersebut yaitu proses berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, dan pada tahap proses destilasi ada fraksi pertama. Fraksi pertama ini dengan suhu 20 derajat Celcius. Contohnya gas LPG. Itulah anak-anak kalau lagi masak, inilah fraksi pertama. Gas LPG contohnya. Nah, ada pun yang kedua, nafta, gas bumi. Sering kita pakai menjadi, kalau teman-teman masih, anak-anak masih sudah bisa belajar bermotor. Ya. Nah, bahan bakarnya ini dari fraksi yang kedua. Nah, yang ketiga itu fraksi tengah dibuat sebagai minyak tanah. Ibu yang di rumah menggunakan fraksi yang ketiga untuk masak. Nah, yang keempat disebut solar, ini digunakan oleh mobil-mobil besar. Nah, yang kelima disebut dengan residu yang berisi. Itulah tadi. Ini berikut tabel reaksi dari pengolahan minyak bumi yang sudah Bapak jelaskan. Tahap 1 ada gas LPG, yang kedua minyak tanah, yang ketiga minyak apa tadi? Minyak bahan bakar motor, bensin ya. Berikutnya bahan bakar alternatif dan kegunaannya. Nah, jadi soalnya jenis-jenis bahan bakar alternatif. Jadi alternatifnya yang pertama hidrogen, yang kedua itu biodiesel, digunakan energi, yang ketiga udara, dan yang keempat urin dan etanol, nitrogen cair dan tekanan udara. Ini berikut ada gas alam seperti gas LPG tadi. Kemudian ada liquid petroleum gas. Nah ini LPG yang Bapak maksudkan tadi. Misalnya adalah sampah organik. Nah, setelah tahu minyak bumi itu apa, setelah tahu pengolahannya bagaimana, dan ini kegunaannya. Nah, gas alam digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah, bensin untuk kendaraan, nafta untuk bahan titik lidi dan gas kerosin, kemudian untuk solar dan diesel. Nah, itu. Nah, setelah tahu kegunaan, pasti dampak pembakaran bahan bakar. Anak-anak ketika pas berkendara ataupun ketika pas datang ke sekolah pernah sesak napas, pernah pusing-pusing? Pernah. Karena ada polusi dari asap kendaraan. Itulah yang kita hirup adalah karbon dioksida. Nah, kalau di TV itu kalau ada kebakaran pasti yang ada di dalam itu pingsan. Karena terlalu banyak menghirup karbon dioksida. Itu dampak dari pembakaran. Nah, dampak berikutnya yang pertama ada udara. Polusi udara sangat berbahaya.
Yang kedua, hujan asam sangat berbahaya. Misalnya ada efek rumah kaca, atau rumah kaca sangat berbahaya. Dan perairan tercemar. Nah, misalnya kesehatan lingkungan terganggu. Nah, berikut Bapak akan lihat ini video bagaimana sih proses terbentuknya ini tadi. Coba kita lihat ya. Nah, ini anak-anak coba lihat proses terbentuknya minyak bumi. Coba. Ya. Nah, lihat ya. Ya, Kak. Nah, itulah anak-anak proses pengolahan minyak bumi. Jadi sudah paham kan bagaimana minyak bumi itu terbentuk? Sudah. Baik, kalau seperti itu Bapak mau kasih tugas untuk anak-anak sekalian. Jadi anak-anak tinggal jelaskan ya bagaimana kalau Bapak kasih tugas. Ini, nah baik, kalau sudah paham Bapak kasih tugas. Nah ini tugasnya nanti dikerjakan ya. Iya, Pak. Ayo nanti ini jangan ngobrol terus ya. Ayo. Oke, Pak. Nah, anak-anak sekalian, coba anak-anak kerjakan beberapa soal tersebut, nanti disuruh maju ke depan. Iya, Pak. Nah, baik, tadi sudah Bapak kasih tugas. Coba siapa yang mau maju ke depan? Saya, Pak. Ya, baik. Coba yang di depan. Jawab pertanyaan tadi. Oke. Soal pertama, apa prinsip dasar dari pengolahan minyak bumi? Jawabannya adalah destilasi. Soal kedua, sebutkan produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius, 20 sampai 70 derajat Celcius, 70 sampai 160 derajat Celcius, 160 sampai 250 derajat Celcius, 250 sampai 350 derajat Celcius, dan 300 sampai 370 derajat Celcius. Jawabannya LPG, bensin, bahan bakar pesawat, aspal, atap, bahan bakar diesel. Soal ketiga, fraksi minyak bumi terbanyak adalah alkana dan sikloalkana. Soal keempat, ketika suhu dalam kolom fraksionisasi mencapai 110 derajat, fraksi minyak bumi yang menguap adalah dengan jumlah atom karbon. Jawabannya, atom karbon yang berjumlah 6 sampai 10. Soal terakhir, fraksi minyak mentah yang tersisa dalam kolom fraksionasi dapat digunakan sebagai fraksi minyak mentah yang tersisa dalam kolom fraksionisasi dapat digunakan sebagai aspal. Ya, Oke, baik. terima kasih, Pak. Nah, silakan duduk. Terima Yanti, kasih. berikan tepuk tangan untuk Yanti. Nah, jadi itu jawaban dari Yanti. Ada yang bisa jawab lagi? Sama semua? Sama. Ya, baik. Jadi Bapak kelas sedikit pengolahan minyak bumi tadi dinamakan destilasi. Yang kedua fraksi-fraksi tadi, yang pertama ada gas LPG, ada minyak tanah, ada bensin, dan ada kerosin dan lain-lainnya. Nah, baik, itu tampaknya anak sudah mengerti dengan materi ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk mengakhiri dan kita memperoleh ilmunya, coba kita bacakan kesimpulannya. Coba siapa yang mau bacakan kesimpulan, angkat tangan. Angkat tangan siapa? Ayo. Saya, Pak. Ya, baik. Nanti itu memang anak pintar sekali ya. Coba bacakan kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ya. Unsur utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkena, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Itu kesimpulan pertama. Ya. Kesimpulan kedua, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Ya. Soal
Kesimpulan ketiga, pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara destilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing. Nah, baik, itu kesimpulan pada hari ini aja. Jangan sampai salah lagi. Minyak bumi itu apa? Oke, Bukan Pak. cuma gas saja, tapi ingat kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi, untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang dampak-dampaknya yang lebih luas. Nah, Bapak kasih tugas lagi, dikerjakan di rumah tapi ya. Ya, Pak. Ini untuk dikerjakan di rumah. Untuk PR di rumah ya. Nah, Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua dapat memahami apa yang kita jelaskan dan kita pahami pada hari ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.